أو بعيد يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية حلامنا وسلافنا وأجدادنا وآباؤنا الصالحون في مثل هذه المناسبة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fadilatul muhtaramin al-ulama an-nujaba wa masyayikhna al-fudala wa rasepuh binasepuh hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita melanjutkan kajian tafsir pada malam hari ini, kita mulai dengan berniat i'tikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas daripada suratul Fatihah sudah tuntas. Akan tetapi saya akan berikan lagi ulasan tentang ayat terakhir, yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu garis bawahi bahwasanya di ayat tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijalankan sesuai dengan jalan-jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sudah ditafsirkan di ayat yang lain, yaitu as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Akan tetapi kita juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak masuk kategori orang-orang yang dibenci oleh Allah, al-maghdubi alaihim, orang yang dibenci oleh Allah, waladhdallin, dan orang yang tersesat. Lalu kemudian kita sampaikan beberapa tafsiran para ulama, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ada beberapa pendapat yang pada akhirnya Syekh Wahbah Zuhaili menarik semua pendapat tersebut dalam sebuah ungkapan. Kata beliau, al-maghdubi alaihim humul ladzina balaghumuddinul haqq alladzi syara'ahu Allahu li'ibadihi farafaduhu wa nabaduhu. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sifatnya telah sampai kepadanya ajaran agama Islam yang benar, syariat Islam sudah sampai kepadanya, tapi rafaduhu wa nabaduhu, dia mempunyai sikap untuk menolak dan menolak dengan mentah-mentah. Wa nabadu, bahkan melemparkannya, membuang ajaran agama Islam. Makanya kemarin kita garis bawahi, hati-hati wahai kita orang yang ngaku-ngaku muslim tapi masih mengkritisi daripada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak menyerang oknum siapapun loh ya, tapi kadang ada fenomena orang muslim tapi mengkritisi daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Saya katakan memang Indonesia belum siap untuk Islam secara kafah, dan kita sudah tahu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila adalah ideologi yang harus dibawa oleh semua orang yang ada di Indonesia. Ini seperti halnya di Madinah dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki persetujuan dengan beberapa orang-orang yang ada di Madinah, karena di Madinah itu sangat majmuk, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya, ada orang yang lain-lain. Akhirnya perlu sebuah aturan yang mengatur agar antara orang-orang yang ada di Madinah ini dengan semua jenisnya, dengan semua kabilahnya, dengan semua agama yang terdapat di sana bisa hidup rukun teratur. Makanya ada yang namanya Sahifatul Madinah, atau bahasa Indonesianya Piagam Madinah. Dan Rasulullah tidak memaksakan ajaran agama Islam seperti rajam kepada orang yang zina muhson, ya,
membunuh orang, mengkisos orang yang membunuh orang, tidak dipaksakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini sama dengan kita sekarang, keadaan kita sama seperti itu. Artinya ajaran Islam itu kita terapkan sendiri di diri kita sendiri, tapi jangan sampai memaksa kepada orang lain. Nah gitu. Nah yang menjadi permasalahan kadang saking kebelanjure, keterlaluan, ada orang-orang yang ngaku Islam tapi mengkritisi hukum kisos, mengkritisi hukum rajam, mengkritisi masalah emansipasi wanita. Ini hati-hati, takutnya termasuk orang yang telah sampai kepadanya ajaran agama Islam yang benar tapi rafaduhu wa nabaduhu, dia tidak mau menggunakannya, bahkan membuangnya. Nah ini bahaya, takutnya menjadi orang yang maghdubi alaihim. Ini hanya sebagai pengingat saja, tidak ingin menyerang siapa-siapa. Kita semua mengingat diri kita sendiri, kita ini hanya sekedar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan Tuhan ya aturan Tuhan ya. Kalau kita hidup di Indonesia ya sesuai aturan Indonesia, tapi jangan sampai kita mengkritisi hukum yang ada di dalam agama Islam. Bahayanya takutnya menjadi al-maghdubi alaihim. Lalu waladhdallin, dan jangan menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, makna ini sudah mafhum, artinya orang yang tidak tahu, tidak kenal Allah, tidak kenal agama Islam. Dan kita semoga terhindar daripada kedua sifat tersebut, yang dibenci oleh Allah maupun orang yang tidak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita masuk ke pembahasan baru tentang tata cara atau pembahasan khusus tentang amin. Jadi kalau kita baca suratul Fatihah, Imam Wahba Az-Zuhaili mengatakan falafdhu amin laisa minal Fatihah. Kita ketahui setelah baca Fatihah membaca amin, amin itu bukan bagian daripada suratul Fatihah ya. Nah, tapi kok spontan? Nah, kalau spontan bagaimana hukumnya? Kata beliau, huwa sunnatun yusannu liqari'il Fatihati fis shalah wa ghairiha ayakhtima bih. Membaca amin itu hukumnya sunnah, baik untuk orang yang membaca Fatihah di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita nih kalau baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, nah itu hukumnya apa? Sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan kita harus ketahui walam takun qablana, amin ya, membaca amin ini belum pernah ada di syariat umat-umat terdahulu, illa li Musa wa Harun, khusus untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Di kasus ketika Nabi Musa sedang berlawanan dengan Fir'aun, Nabi Musa doa-doa, yang ngamini Nabi Harun. Berarti ini belum pernah diterapkan di keseluruhan umat, hanya yang melakukan umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, dan Nabi yang lain yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun pun belum pernah melakukannya. Berarti keren kita mengamalkan amalannya para Nabi pun. Lalu artinya amin itu apa? Wahwa ismu fi'lin du'a. Amin itu adalah di dalam bahasa Arab isim yang berartinya fi'il ya, isim fi'il ya. Seperti kalau di Alfiyah soh, apalagi Gis masih ingat Gis? Lali ya Alfiyah, sarap lulus ya lali ya. Pokoknya kalau Alfiyah di awal ya ada isim fi'il amar gitu ya. Nah, sama, hampir sama seperti ini. Tapi ini bukan amar karena kita mintanya kepada Allah, istilahnya isim fi'il du'a. Jangan pakai isim fi'il amar. Kalau bahasa kepada teman-teman isim fi'il amar ya, tapi kalau bahasa kepada Allah bukan amar, isim fi'il doa. Apa artinya amin? Istajib wa taqabbal ya Allah hadza doa. Tolong kabulkanlah dan terimalah doa ini wahai Allah. Nah, makanya saya tertarik dengan Syekhuna Syekh Muhammad Arifin Fanadi. Biasanya tuh kalau sebelum menutup Al-Fatihah itu taqabbal doa'ana ya Allah Al-Fatihah, itu untuk ngajari kita kayaknya mungkin ngerti artinya amin ku dongo temenan, ojo angger
amin amin rak barbar mboten ngoten ya. Memang betul-betul maqam doa pun. Lalu kita membahas tentang cara baca amin. Oh, ada caranya, enggak angger-anggeran. Bagaimana cara membaca amin yang benar? Fihi lughatani. Cara membaca amin yang benar sesuai arti yang tadi ada dua cara. Yang pertama ala wazni fa'il, yasin, qabil, habil. Jadi bacanya sama dengan habil. Apa? Amin. Alifnya dimatkan, dipanjangkan. Tapi bacaan yang kedua ala wazni yamin, ay amin. Misalnya sesekali Anda baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, bukan amin, amin. Boleh, tapi ojo selewah-selewah lah. Namanya syadz itu nanti kalau diterapkan di jamaah banyak orang ya. Tapi boleh, itu hukumnya sama-sama boleh dan sunnah. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan, wa yusannu lil qari'i ayyaqula ba'da faraghihi minal Fatihah amin mafsulan 'anidh dhallin bisaktah. Sunnah hukumnya, ini hanya sunnah. Sunnah hukumnya bagi orang yang membaca Al-Fatihah ketika sudah waladdallin itu jangan langsung waladdallin amin, enggak. Waladdallin, berhenti sebentar, amin, biar tidak dikira amin bagian daripada suratul Fatihah. Kata beliau liyatamayyaza ma huwa Qur'an amma laisa biqur'an, biar orang itu paham bahwasanya amin bukanlah bagian daripada suratul Fatihah. Makanya khususnya makmum makmum yang biasanya ini anak-anak kecil ya, imamnya belum waladhdallin lagi wis amin di belakangnya kan, ini salah. Diajari oh kalau belum dhalin jangan sampai nyaut amin, ini diajari sedikit-sedikit pun. Lalu kita kemudian membahas tentang masyru'iyatut ta'min ba'dal Fatihah. Apakah betul amin ini diajarkan? Nah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang bisa kita sampaikan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan riwayat-riwayat yang ada di kitab-kitab lain. Diriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat-sangat terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini hadis kaitannya dengan orang yang sholat berjamaah. Kata Rasulullah, ketika kamu baru mendengar imam mengatakan amin, ikutlah kalian ikut amin. Bukan mengatakan waladhdallin loh ya, mengatakan apa tadi? Amin. Ketika kalian mendengar imam baca amin di dalam Fatihahnya, ikutlah kalian membaca amin. Karena apa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena siapa orang yang membaca amin kok kebetulan ngepasi dengan aminnya para malaikat. Nah, jadi para malaikat itu ternyata sholat berjamaah juga. Nah, tadi kita sholat maghrib, wow, belakang itu ada malaikat ya, ada malaikat. Dan aminnya malaikat kira-kira kapan? Aminnya malaikat juga kira-kira yang barengi para imam, para makmum juga tentunya. Maka kata beliau, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya para malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosanya yang dulu-dulu lebur semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya tadi, kodenya dari imam ya, imamnya amin baru kalian ikut amin. Baru waladhdallin kok sudah amin ya. Ya malaikat kaget loh, belum urung wayahe bro kan itu nanti. Urung wayahe kok amin. Ini salah satu fadilahnya bahwasanya jamaah kemudian kita baca amin pas dengan aminnya imam, pas dengan aminnya para malaikat, otomatis keluar dari masjid ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa kecil hilang semua, tenang. Lalu kemudian ada lagi sebuah riwayat dari Ibnu Adi, wa akhraj Ibnu Adi min hadithi Abi Hurairah, juga sama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yahud qaumun hussad hasadukum ala thalathah ifsya'us salam wa iqamatus shaffi wa amin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai kalian umatku, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang yang sangat dengki iri dengan kalian. Wah, kita tuh nggak ngapa-ngapain, nggak kenal orang Yahudi, tapi orang Yahudi bencinya bukan main sama kita. Wah, berarti kita orang keren. Orang-orang Yahudi sangat benci, sangat iri, dengki dengan kalian atas 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ifsya'us salam, kalian menyebarkan salam. Jadi orang di dalam Islam itu kan disyariatkan baik dengan orang yang kenal maupun tidak kenal apa? Assalamualaikum. Ini orang Yahudi benci sekali, sangat-sangat benci sekali. Tapi ya kita sekarang sudah mulai luntur. Kadang sama orang yang kenal saja nggak pakai salam. Woi bro, gitu ya. Woi apa undangannya? Kayak misalnya kayak gitu ya. Bahkan ana sing para helit biasanya Al-Fatah ini helit. Nah ini diganti lah assalamualaikum. Kok assalamualaikum kok hanya pada ukhti toh kalau di DM Instagram baru assalamualaikum ukhti, ini sesat ini ya. Pokoknya baik sama orang yang kenal, tidak kenal, alias kita ada yang namanya syariat assalamualaikum. Nah ini apa namanya, orang Yahudi sangat benci sekali. Lalu yang kedua, wa iqamatus shaffi, mendirikan shaf alias meluruskan, merapikan, bukan meluruskan saja tapi merapikan shaf. Nah ini yang biasanya sholatnya di tiang paling belakang atau di dekat jidur kayak atau dekat apa namanya bedok ya. Ini kita harus membuat orang Yahudi benci dengan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan iqamatus shaf. Kalau sholatnya shafnya itu yang rapih, bukan hanya sekedar rapih. Kalau orang-orang yang secara zahir memaknainya itu malah lebih parah lagi. Kaki dengan kaki harus ketemu. Nah, ini bukan, ini ganggu ya. Sampean pernah sholat dengan orang yang diedak-edak kakinya? Pernah ya? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Kalau saya kejar balik, tak edak balik. Ngapain? Sholat kok iso edak-edakan gitu ya. Artinya iqamatus shaf bukan hanya sekedar rapet, tapi rapih shafnya, karena para malaikat itu shafnya rapih ya. Ini orang Yahudi sangat benci dengan orang yang sholat jamaah. Artinya gitu, orang Yahudi sangat benci kaum muslimin itu masih sholat jamaah, apalagi kalau sholat jamaah di waktu subuh. Kalau orang Islam sudah kosong masjidnya, shafnya sudah kocar-kacir, mereka senang. Kenapa? Oh berarti persatuannya orang Islam sudah rapuh. Nah gitulah maksudnya. Kalau sholat saja mereka shafnya masih rapat, masjid kebak misalnya, wah itu mereka ketar-ketir, karena mereka kan kaum minoritas, orang sedikit, orang Yahudi itu tidak banyak. Nah tapi kalau mereka lihat kita tidak, shafnya tidak jadi satu, atau malah bikin shaf sendiri, atau bahkan bikin musola sendiri, bikin masjid sendiri, wah ini sudah mulai seneng. Nah, yo orang Islam harus gontok-gontokan tukaran. Nah ini makanya kalau kita masih mendirikan shaf, kita sholatnya masih rapi, rapet, banyak jamaahnya, orang Yahudi pasti takut, ketar-ketir dengan kita ya, ketar-ketir. Dan yang ketiga, orang Yahudi itu sangat benci sekali ketika kita membaca amin, baik di dalam suratul Fatihah atau ketika doa bersama. Makanya hati-hati dengan syubhatnya orang-orang yang mengatakan doa kok bersama-sama, istighosah kok bersama-sama. Lah ini yang ngomong ini orang Yahudi apa orang Islam kan gitu ya pertanyaannya ya. Hati-hati. Jadi kita doa bersama itu ada syariatnya. Beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di hadapan para sahabat dan para sahabat mengamini. Maka ini 3 hal ketika ini sudah mulai hilang dari orang Islam, orang Yahudi keplok-keplok bahagia karena sebentar lagi mereka akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Tapi kalau 3 ini masih ada, wah kemungkinan Islam dan orang Islam masih panjang ceritanya, sejarahnya di bumi ini insya Allah. Amin ya robbal alamin. Lalu kemudian itu beberapa fadilah tentang amin. Lalu kemudian di dalam kitab Nawadirul Usul
Nawadirul Usul dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala a'ta ummati thalathan lam tu'ta ahadan qablahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada umatku Nabi Muhammad 3 hal yang mana umat-umat terdahulu belum pernah mendapatkannya. Apa yang itu? Yang pertama, assalamu wa huwa tahiyyatu ahlil jannah. Yang pertama adalah mengucapkan salam, dan orang yang mengucapkan salam ini adalah cara menghormatan orang-orang yang ada di surga. Kalau kita terbiasa uluk salam dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang saudara kita, teman-teman kita, insya Allah tanda-tanda min ahlil jannah. Tapi kalau nggak suka salam, ya sudah Bu, tanda-tanda apa kira-kira? Ya teruskan sendirilah ya, teruskan sendiri. Lalu yang kedua, wasufuful malaikah, sama, yaitu softnya para malaikat yang seperti kita sampaikan tadi, yaitu iqamatus sufuf. Iqamatus suf, membariskan atau merapikan soft sholat. Makanya kalau kita soft sholat kok rapih, bagus, rapet, itu sebenarnya kita ngembo-ngembo atau kita melakukan hal yang biasa dilakukan oleh para malaikat. Kira-kira orang yang mengamalkan amalnya malaikat itu mulia apa enggak? Mulia. Makanya kalau kita terbiasa soft seperti itu, wah, kita dekat hatinya dengan sucinya hatinya para malaikat. Dan yang ketiga, wa amin, dan yaitu membaca amin illa ma kana Musa wa Harun, kecuali amin memang pernah dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Hanya dilakukan Nabi Musa dan Nabi Harun, umatnya tidak mendapatkan pun. Lalu kemudian pembahasan terakhir daripada amin tentang apakah amin di dalam sholat itu atau di luar sholat mungkin itu lebih baik dibaca sirron, pelan-pelan, atau jahron, kenceng-kenceng. Di sini ada 2 madhab. Yang pertama, kita mengambil madhabnya madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad mengatakan bahwasanya membaca amin itu sunnah dengan pelan, tapi ketika sholat apa? Sholat yang tidak mengeraskan suara. Berarti sholat apa? Sholat duhur dan sholat asar itu gak perlu amin, Fatihahnya aja sudah pelan kok ya. Fatihahnya pelan kok tiba-tiba aminnya kenceng, kaget ini makmumnya ya, kaget. Itu yang pertama. Kemudian wajahran fima yujharu fihi bil qiraah, dan disunahkan membaca amin dengan suara lantang ketika memang sholatnya sholat yang sifatnya bacaannya keras, sholat subuh, sholat apa, maghrib, sholat isya. Maka di situ tergantung sholatnya, kondisional. Kalau sholatnya sholat pelan suaranya Fatihah, maka aminnya juga pelan. Kalau keras Fatihahnya dan bacaannya seperti sholat maghrib, isya, dan subuh, maka aminnya juga keras. Itu tadi madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, madhabnya Imam Hanafi dan madhabnya Imam Maliki. Kata beliau berdua, al-ikhfa'u awil israr aula minal jahri biha. Bahwasanya Anda membaca amin ketika baca suratul Fatihah itu lebih baik dibaca secara pelan, lebih baik dibaca secara pelan. Kenapa? Li'annahu du'aun, karena amin itu adalah intinya doa. Dan mereka mengambil sebuah dalil di dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan cara tadarru' dan samar-samar. Artinya alias kita ini sedang munajat sama zat yang pasti mendengar doa kita, gak perlu kenceng-kenceng. Itu dalil mereka. Wong Tuhan itu nggak perlu sampai gembor-gembor pakai toa, nggak perlu. Amin ya santai saja pakai suara yang lirih, kata beliau. Tapi ini madhab saja. Tapi yang bisa kita lakukan ya mengikuti madhab daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Allahu a'lamu bishawab. Ini Fatihah sudah selesai. Kita masuk daripada
pembahasan suratul Baqarah. Sebelum kita baca ayatnya, ada beberapa muqaddimah yang bisa kita sampaikan. Suratul Baqarah madaniyatun makkiyah. Surat Baqarah itu jenis surat makkiyah apa surat madaniyah. Kemarin dulu kalau panjenengan masih ingat, surah madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi hijrah. Kalau makkiyah sebelum Nabi hijrah. Maka Baqarah itu seperti apa? Apakah madaniyah apa makkiyah? Imam Wahbah Az-Zuhaili mengatakan suratul Baqarah madaniyatun kulluha. Semua yang ada di dalam surat Al-Baqarah hukumnya adalah hukum madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah, diturunkan setelah Nabi hijrah. Tapi apakah memang semua Baqarah itu diturunkan di periode setelah Kanjeng Nabi hijrah? Di sini ada mengatakan illa qauluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ilallah ila akhiril ayah. Maka ayat ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili nazalat yauman nahri fi hijjatil wada' bimina. Khusus ayat ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, ini diturunkannya di Mina ketika haji wada. Tapi kita ingat lagi, Kanjeng Nabi haji itu setelah hijrah apa ba'da hijrah? Sebelum hijrah. Setelah hijrah, maka bisa diikutkan walaupun turunnya di Makkah, di Mina, tapi hukumnya tetap hukum madaniyah. Begitu juga ayatul riba, ya? Ayat-ayat riba yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu katanya Al-Qurtubi turunnya tidak di Madinah, tapi beliau menyatakan bahwasanya turunnya pasti setelah Kanjeng Nabi hijrah. Intinya semua ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Lalu kita membahas tentang adadul ayati, jumlah ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Kalau Anda buka mushaf, jumlah ayatnya ada 286 ya. Yang terakhir itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu jumlahnya dari awal sampai akhir ada 286 ayat. Kalimahnya ada berapa? Kalimahnya ada 6.121 kalimat. 6.121 kalimat. Kalimat itu kata, ya. Ada berapa kata di dalam Al-Quran? 6.121 kalimat atau kata. Hurufnya ada berapa? Ini sudah ada yang menghitung, kita tinggal menyampaikan saja. Hurufnya ada 25.500 rupiah, 25.500 huruf. Ngapunten iki selawe 500 itu apa? 25.500 huruf. Maka bayangkan ketika 25.500 huruf ini kita baca, ya benar-benar kita baca dikali 10 pinten niku bisa jul wis pokoke akeh ngoten ya, pokoke akeh maca Baqarah mawon fadilahnya atau ganjarannya 25.500 huruf dikali 10. Hitung piyambak kata niku. Piro? 2.500.000. 250.000. Iya. Yang ahli matematika kayaknya nggak ahli semuanya deh. Lalu kemudian kita membahas al-munasabah bainal Fatihah wal Baqarah. Apa sih kesinambungan, hubungan antara surat Al-Baqarah dengan suratul Fatihah? Secara posisi di dalam mushaf, Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah surat yang kedua. Di dalam kitab Hadaiqur Rawhi war Raihan, Syekh Amin Al-Harari mengatakan munasabatuha lil Fatihah zahirah. Hubungan antara surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah itu sangat jelas sekali. Kenapa? Karena suratul Fatihah khutimat bil amri bi talabil hidayah minallahi ta'ala. Karena kita tahu semuanya surat Al-Fatihah itu diakhiri
dengan permohonan kita agar mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhiril ayat. Itu ayat kita minta-minta kepada Allah. Sementara suratul Baqarah budiat bibayani mahallil hidayah wal wasilati ilaiha. Surat Al-Baqarah itu awalannya alif lam mim dzalika, ya, dzalikal kitabul la raiba fi. Surat Al-Baqarah awalannya diawali dengan menunjukkan bahwasanya posisi daripada hidayah, cara kita mendapatkan hidayah itu ada di sini. Kayak gini. Kan kita nanti baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lalu Allah tuh memberi kita jawaban, kalau kamu pengen betul dapat hidayah dari aku, ini dzalikal kitabu la raiba fi. Ini loh tempat hidayahnya ada di itu kitab. Nah, kitab itu apa yang dimaksud? Al-Qur'an. Maka betul antara Al-Fatihah dan Al-Baqarah ini ada nyambungnya, ada kesinambungannya. Kalau Fatihah isinya minta hidayah, kalau Al-Baqarah awalnya kita diberitahu tempat hidayah itu ada di Al-Qur'an. Mafhum nggih? Paham nggih? Lalu kemudian kita membahas tentang at-tasmiyah, penamaan surat Al-Baqarah. Summiyat as-suratul karimah bi suratul Baqarah. Kenapa surat Al-Baqarah disebut dengan Al-Baqarah? Karena kata Imam Suyuti, ihya'un li dzikratil kal mu'jizah al-bahirah, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengabadikan kisah yang ajaib, kisah yang hebat luar biasa tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizat berupa Al-Baqarah, ya, berupa ada ceritanya itu kan di dalam surat Al-Baqarah. Maka diambil satu kisah yang paling menarik, akhirnya disematkan menjadi nama surat. Nah, jadi sebenarnya ya sama dengan kita, ya, sama kalau kita punya kejadian apa di tahun yang galau, kita namakan tahun itu dengan tahun galau, ya. Seperti halnya Al-Fil, tahun gajah, ya. Tahun kelahirannya Kanjeng Nabi itu diterkenal dengan tahun gajah karena ada peristiwa diserbunya kota Makkah dengan pasukan gajah. Yang diingat itu peristiwanya. Maka berarti nggak masalah dong, ya, kalau kita mengingat kebaikan orang-orang sepuh, mengingat kebaikan ulama-ulama kita yang sudah wafat, ya, mengingat kebaikan atau sejarahnya daripada para wali. Ini sudah ada, contohnya itu sudah ada. Quran wae juga mencontohkan. Lah kok ono sing bid'ah ke. Lalu kemudian hal yajuzu tasmiyatus surah bil Baqarah wa Ali Imran wa ila akhirih. Bolehkah kita menamakan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan nama Baqarah, dengan nama Ali Imran, dengan nama An-Nisa? Ternyata ada pembahasannya. Syekh Amin Al-Hariri mengatakan, jumhurus sahabah wa tabi'in, mayoritas para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang setelah mereka mengatakan adamul karohah, hukumnya boleh-boleh saja, tidak makruh, karena ada beberapa riwayat yang menguatkan. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau pergi haji, lalu ketika di Jumrah Aqabah beliau berdiri melempar jumrah Aqabah dan menjadikan sebelah kiri beliau arah kepada Ka'bah dan sebelah kanan beliau arah kepada Mina. Lalu beliau mengatakan di situ di jumrah Aqabah itu, hadza maqam alladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ketahuilah bahwasanya tempat berdiriku ini adalah termasuk di mana diturunkannya surat Al-Baqarah. Jadi yang menamakan penamaan surat dengan beberapa kisah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak masalah menurut para sahabat dan para tabi'in. Tapi apakah ada orang yang mengatakan makruh? Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan la yuqalu dzalika wa hadza makruh. Tidak boleh kita menamakan surat dengan nama Al-Baqarah sapi. Tidak boleh kita menamakan surat dengan namakan Al-Jin. Tidak boleh kita menamakan surat dengan menamakan An-Nisa.
kayak wedoken ae ya. Terus bagaimana kata Imam At-Tabarani di sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Ausat, kitab Al-Ausat, Mu'jamul Ausat. Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqulu suratal Baqarah wala surata Ali Imran wala suratan Nisa. Kalian wahai umatku jangan sampai menamakan surat itu surat Baqarah atau surat Ali Imran atau surat An-Nisa, walakin qulu as-surah allati tuzkaru fiha al-Baqarah was-surah allati yuzkaru fiha Alu Imran. Tapi kalau kalian mau menyebutkan nama surat, katakan bahwasanya disebutkan di dalam surat yang mana di dalamnya disebutkan cerita Al-Baqarah, disebutkan di dalam surat yang mana di dalamnya diceritakan Ali Imran dan lain-lain. Intinya kita tidak boleh menamakan surat dengan nama-nama yang ada di dalamnya gitu ya. Kata Al-Baqarah, masuk surat dinamakan dengan sapi, kan kayaknya kurang menghormati. Apalagi Al-Ankabut, laba-laba, Spiderman ya. Enggak, kata beberapa ulama mengatakan itu makruh. Tapi hadis ini qala Ibnu Katsir hadza hadisun gharibun la yasihhu raf'uhu. Ini hadis yang kita ceritakan tadi, larangan daripada menamakan surat dengan hewan-hewan tadi ya. Itu kata beliau la yasihhu raf'uhu. Hadis ini hadis yang dhaif, tidak sah kalau dikatakan ini betul-betul dari Rasulullah. Jadi hadisnya tidak kuat. Pada intinya, bolehkah kita menamakan surat-surat seperti yang ada sekarang ini? Boleh, ngoten mawon. Ini hanya informasi mawon. Lalu kemudian yang perlu kita bahas lagi, dari mana nama-nama ini ada ya? Kok jugujuk Al-Baqarah, kok jugujuk ada Ali Imran dan lain-lain. Kata Imam As-Suyuti ada yang mengatakan kata Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasanya lam yuthbituha sahabah fi masahifihim. Nama-nama daripada surat yang ada di dalam Al-Qur'an sebenarnya para sahabat tidak pernah untuk menetapkannya. Tapi wa innama huwa syai'un ibtada'ahu Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi. Tapi itu adalah hasil daripada usahanya Al-Hajjaj, dan kita tahu bahwasanya Al-Hajjaj si khalifah yang bengis, yang mana semua ulama kalau mendoakan dia nggak pernah mendoakan kecuali laknatullah alaihi ya, karena saking welek. Tapi hafal Quran, tapi punya warisan untuk Islam yang luar biasa ya. Tadi salah satunya menamakan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini amalannya dia loh ini ya. Kita belum berkontribusi sama sekali. Atau yang kita pernah sampaikan bahwasanya Hajjaj itu kemarin dulu ya, di awal muqaddimah tafsir, dia itu orang yang mengumpulkan para ulama untuk menghitung jumlah huruf dan jumlah kata yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi orang jelek, jelek tapi punya kontribusi. Ini harusnya tamparan bagi kita semua. Sejelek itu aja, sebajingan itu aja punya warisan, masa kita tidak bisa berkontribusi untuk Islam? Lalu yang kedua, Imam Suyuti mengatakan bahwasanya yang memberi nama, sebagian para sahabat pernah memberi nama, sebagian para sahabat pernah memberi nama. Contohnya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman kalau di dalam mushaf yang kita pegang suratul Taubah ya, suratul Taubah atau suratul Baroah. Tapi bagi sahabat Hudzaifah bin Yaman ini surat bukan surat Taubah, tapi surah Al-Adzab, surat yang isinya tentang azab. Intinya para sahabat pun juga melakukan hal yang sama, menamakan beberapa surat dengan nama-nama khusus. Begitu juga surat apalagi, surat Al-Baqarah. Khalid ibn Mi'dan mengatakan Al-Baqarah itu bukan Al-Baqarah tapi Fustatul Quran, kemah besarnya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah banyak sekali pembahasan hukum-hukum Islam yang dituangkan di dalam surat Al-Baqarah. Ada apa? Ada riba, ada buyut dan lain, ada nikah, ada tolak dan lain-lain. Tumakola kita membahas tentang fadluha di pertemuan yang akan mendatang. Akan tetapi mohon izin
Untuk malam Ahad yang datang karena ada wadifah yang lain, insya Allah diliburkan dulu, kemudian kita bertemu lagi di malam Ahad berikutnya lagi insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun wa qdi rabbana qdi 'anna rabbana kullan duyun qabla an tatyana rusulul manun waghfir istur anta akraman sadar wa salatullahi dagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama ballaghtana wal muslimina fi hadhihi al-awinah syahr sya'ban fabarikna fihi wa ballighna ramadan fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa ziyadati imanin wa taqwa. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashraf fatub alayna tawbah taghsil likulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة الصحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.